Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, duplikat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya-tanya, apa maksud daripada judul ini? Duplikat itu berarti sesuatu yang sama dengan aslinya. Kita melihat dua ayat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan jelas menginginkan kita belajar sesuatu daripadanya melalui ayat ini. Oleh karena itu, sekarang kita akan belajar memiliki karakter seperti Kristus. Tujuan memiliki karakter Kristus yang pertama adalah supaya kita menyaksikan Kristus bagi dunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-16 berkata demikian, "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita ini menjadi saksi melalui karakter Kristus yang kita miliki di dalam hidup kita. Sangat jelas dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 16 tadi, bahwa Tuhan menginginkan Paulus menjadi saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti, kata Tuhan. Jadi sama seperti kita saat ini, kita harus memiliki karakter seperti Kristus, supaya kita ini dapat menyaksikan Kristus kepada dunia ini. Berikutnya, tujuan memiliki karakter Kristus adalah supaya kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan kekal. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karakter-karakter yang tidak sesuai dengan karakter Kristus tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah. Oleh karena itu mari, milikilah karakter seperti Kristus, supaya kita ini mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Bagian yang kedua, kita akan melihat dalam hal apa kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus serupa di dalam kasih-Nya. Kita dapat melihat bahwa kasih Kristus itu tidak bersyarat. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 berkata demikian, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Dari ayat ini kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak bersyarat. Lalu kita dapat melihat bahwa kasih Kristus itu mengalahkan ego. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 berkata demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin beristirahat dan ingin mengasingkan diri. Tetapi begitu melihat orang banyak membutuhkan dia, ia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan ia lalu melayani mereka. Kita harus serupa di dalam kasih Kristus, yaitu kasih yang tidak bersyarat dan kasih yang mengalahkan ego. Yang kedua, kita harus serupa di dalam ketaatannya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua berkata demikian. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dari ayat ini kita belajar bahwa Yesus taat kepada kehendak Roh. Ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Kemudian di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39 berkata demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, di sini kita dapat melihat ketaatannya kepada kehendak Bapa. Di dalam Matius pasal 26 ayat 39 ini jelas berkata demikian. "Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapa yang terjadi." Kita harus sama seperti Kristus, di mana kita harus membiarkan kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Nah, oleh karena itu kita harus serupa di dalam ketaatannya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita harus taat kepada Roh Kudus dan kita harus taat kepada kehendak Bapa. Kemudian berikutnya, kita harus serupa di dalam ketulusannya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27-28 kita baca, "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, 'Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera.' Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ketulusan Yesus di dalam mengampuni ini luar biasa. Selama 3,5 tahun dia tahu bahwa Yudas ini mencuri kas yang dia pegang, dan dia tahu bahwa Yudas ini pun yang akan menyerahkannya kepada orang-orang jahat. Tetapi di ayat 28 dari Yohanes pasal 13 ini jelas berkata, "Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas." Artinya, Yesus ini tidak pernah menceritakan kejelekan Yudas ini kepada murid-murid yang lain. Kita harus mencontoh hal ini, di mana ketulusan Yesus di dalam mengampuni itu luar biasa. Lalu kita akan baca di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Berkata demikian, "Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya." Kita harus belajar ketulusan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Yesus. Seperti di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini. Ketulusannya tidak terbatas oleh waktu dan oleh siapapun orang yang akan dia tolong. Puji Tuhan. Bagian terakhir, kita akan belajar cara memiliki karakter Kristus. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang murni. Kecenderungan hati manusia itu jahat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Markus pasal 7 ayat 21-23 berkata demikian. "Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Jadi kita melihat bahwa kecenderungan hati manusia itu sebenarnya jahat. Hati yang dimurnikan adalah rumah bagi Roh Kudus. Di dalam Markus pasal 2 ayat yang 22 berkata demikian. "Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Kita harus memiliki hati yang murni supaya Roh Kudus itu mau tinggal di dalam hati kita. Anggur yang baru tidak dapat masuk ke dalam kantong kulit yang lama, tetapi anggur yang baru dapat diisi ke dalam kantong kulit yang baru. Berarti Bapak Ibu, Roh Kudus tidak dapat masuk ke dalam hati yang lama, hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi Roh Kudus ini mau masuk ke dalam hati yang baru, hati yang sudah dimurnikan. Yang kedua, cara memiliki karakter Kristus adalah kita harus memiliki Roh Kudus. Keseluruhan karakter Kristus adalah produk daripada Roh Kudus. Kita dapat melihat hal itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi,
Keseluruhan karakter Kristus adalah produk daripada Roh Kudus. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi seperti Kristus adalah kewajiban setiap orang percaya. Miliki hati yang murni supaya Roh Kudus menuntun kita menjadi sempurna seperti kehendak Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami masih dapat merenungkan firman-Mu dan ajarkan kami agar kami dapat memiliki karakter seperti Engkau di dalam kami, supaya dunia dapat melihat bahwa ada Engkau di dalam kami dan kami dapat menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam bumi ini. Terpujilah Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong tuntun seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu di sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kemenangan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tapi seperti